Ibu kan sebagai pekerja nih, sebagai guru di Desa Sukamaju. Nah, Ibu kan dari Sumberjaya ke Sukamaju itu sekitar 13 kilometeran ya, Bu. Waktunya yang ditempuh tuh kan juga cukup lama. Ketika Ibu berangkat sekolah itu, apa sih Bu yang Ibu rasakan? Seberapa besar sih keluhan-keluhan Ibu terhadap jalanan itu? Kalau ditanya seberapa besar keluhan yang saya rasakan itu mungkin cukup banyak ya, apalagi juga di momen-momen tertentu. Yang pertama, hal yang paling sering saya rasakan itu karena setiap hari saya melintasi jalan yang banyak sekali lubangnya, itu berdampak sama fisik saya, dimana setiap hari saya harus melintasi banyaknya lubang di sepanjang jalan itu yang hampir 50% itu jalannya banyak yang berlubang ya. Artinya fisik yang saya rasakan itu sangat terasa sekali, seperti sakit perut lah, atau kemarin juga sempat perut turun seperti itu karena terlalu banyak lubang yang kita lewatin seperti itu. Jalannya tuh udah nggak layak sih untuk kita lintasi dengan jarak tempuh yang sejauh itu setiap hari lagi. Itu baru yang saya rasakan ya, belum nanti anak-anak sekolah yang melintasi jalan yang seperti itu. Terus kemudian yang kedua, itu kalau panas itu debu itu banyak sekali bergumpalan. Karena seperti yang kita tahu bahwa jalan yang kita lewati itu adalah jalan yang banyak dilewati oleh para truk-truk dari PT SAR atau pabrik sawit yang berada di dekat area Sukamaju. Nah, itu juga sangat mempengaruhi juga kenapa jalan-jalan kita itu banyak lubangnya. Karena yang pertama juga menghasilkan banyak debu, kemudian yang kedua itu lubang-lubang yang ada di sepanjang jalan itu semakin melebar dikarenakan banyaknya tekanan-tekanan dari mobil-mobil yang besar itu melintasi ya. Terus yang ketiga itu ketika hujan, ini sangat saya rasakan pada waktu itu. Setiap tahun bahwa kita itu kan pasti ada musim hujannya, dimana kita para pekerja, anak sekolah, kemudian para masyarakat yang ingin ada keperluan ke Sukamaju itu sangat terkendala sekali dikarenakan akses jalan yang sangat miris sekali dikarenakan hujan itu. Karena ketika hujan datang, hujan deras datang, bahkan jalan itu sudah seperti lumpur ya. Mungkin sekarang kita tidak bisa melihat jalan itu lumpur, tapi ketika waktu musim hujan itu sangat kerasa sekali. Bahkan kita melintasi aja harus mencari area mana sih yang bisa kita lintasi gitu. Saking sulitnya ya. Sepatu kita yang awalnya bersih jadi sangat kotor ketika kita sudah melewati jalannya seperti itu. Gitu. Itu ketika musim hujan. Kalau menurut saya ya Kak, itu sangat mengesahkan sekali ya. Kenapa ya? Karena jalannya sangat buruk dan banyak lubang-lubang serta gerenjel-gerenjelan itu. Biasanya tuh yang merasakan dampaknya biasa anak sekolah. Termasuk saya kan, saya masih pelajar toh. Kadang mau berangkat sekolah itu buru-buru, apalagi pas mau telat gitu kan. Gerenjel-gerenjel kayak gitu Kak. Ya tersiksa kita, apalagi debu-debunya. Coba kalau akses jalannya sih bagus gitu, mungkin untuk kedepannya bisa lancar lah gitu. Kalau mau ke sekolah terlambat pun bisa ngebut. Jadi harapan saya ya semoga jalannya segera diperbaiki lah, menjadi lebih layak. Jadi orang pun mau lewat aman gitu loh, nggak terjadi kecelakaan gitu. Wah apalagi kalau hujan itu udah jelas jalannya mesti becek. Dan yang lebih parahnya itu kadang menjatuhkan karena sangat licinnya itu. Jadi kalau jalannya bagus pasti kalau hujan pasti aman-aman aja. Jadi semoga aja segera diperbaiki lah ya. Harapannya itulah masyarakat sekitar saya mewakili. Kalau untuk untuk jalan kan termasuk infrastruktur. Nah di situ kita mereka mengajukan proposal itu pun sebagai rencana anggaran tahunan ya. Nah, karena kita kan memang bermitra. Nah, CSR itu kita bantu untuk desa itu berupa alat berat ataupun kalau nggak alat berat kita sertu. Nah, itu untuk jalan yang rusak, akses jalan yang yang memang itu merupakan jalan untuk dilewatin kita karena untuk transport buat, karena ini nggak semuanya jalan kebun ya, ada jalan tenda. Jadi ada satu bantuan kita, ada alat berat apa yang mereka butuhkan ya. Tantangan yang dihadapi karena kan
nggak semua yang dipesan itu ada dan kita harus menyediakannya. Misalnya alat berat yang kita punya terbatas, jadi kadang kan nggak semua, kadang tiba-tiba banyak desa yang membutuhkan. Tentu kita harus memprioritaskan mana yang lebih diutamakan, terutama misalnya jalan yang lebih parah yang akan kita lewati, itulah yang kita utamakan, karena bukan cuman satu, kita bermitra dengan desa yang ada di sini. Jadi untuk harapan kedepannya dengan adanya keluhan masyarakat ini semoga bisa menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk bisa lebih bijak lagi dalam mengambil kebijakan-kebijakan, untuk bisa lebih bijak lagi untuk memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan. Menurut saya kalau fasilitas jalan itu adalah hal yang paling sentral sebagai hak bagi masyarakat untuk bisa kita dapatkan dengan layak. Terus kemudian juga bisa menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan seperti pabrik sawit yang berada di area dekat Sukamaju itu, dan bagaimanapun harapannya semoga CSR yang ada di sana lebih dimaksimalkan lagi untuk bisa berkontribusi membangun pembangunan jalan itu bisa menjadi lebih layak lagi. Kalau jalan dari Sumberjaya ke Sukamaju sih udah agak lumayan bagus, semuanya agak jelek kan. Jalan yang menuju ini Pasar Beringin Jaya yang lewat makam tuh, sesudah makam situ jalannya kalau lagi parah kali. Cuma untuk kedepannya kan tolong sama pemerintah desa setempat kan agak supaya dijaga sama sering diservis kan gitu, biar semua orang lewat bisa lancar, karena yang lewat situ kan bukan cuma orang pasar doang, ada anak sekolah, ada juga masyarakat situ, ada juga sawit, sama-sama saling menjaga lah biar jalan itu selalu bagus dan baik gitu ke depannya kan gitu.